Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Supriyatna, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Hegarmana, Kabupaten Sukabumi. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Materi pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. 1. Mengidentifikasi kasus dilema ITK dan bujukan moral. 2. 4 paradigma dilema etika. 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengertian bujukan moral dan dilema ITK. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sementara dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. 4 paradigma dilema ITK. Individu lawan kelompok, individual vs community. Artinya, ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Jangka pendek lawan jangka panjang. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir. Ini cocok digunakan guru yang lebih reflektif dan memiliki jiwa sosial tinggi. Berpikir berbasis peraturan. Cocok digunakan bagi guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Berpikir berbasis rasa peduli. Cocok digunakan para guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian. 9 konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam menentukan keputusan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Sebelum mengambil suatu keputusan, pertimbangkan karakter semua orang yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta-fakta terkait situasi tertentu harus menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan. 4. Pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah dilakukan bisa berupa uji ilegal, uji regulasi, standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Jika hal ini sudah dilakukan, bisa memiliki referensi dan cara pandang lebih luas dalam pengambilan keputusan. 5. Pengujian benar lawan benar. Terkadang dalam suatu
kondisi tertentu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama dianggap benar. Untuk memilih, lakukan pengujian sehingga bisa menitik beratkan kepada salah satu. 6. Melakukan prinsip resolusi. Melakukan prinsip resolusi menerapkan 3 prinsip, yakni N-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Kalau memungkinkan, ambil ketiganya, tetapi jika tidak, cukup salah satu atau 2. 7. Investigasi opsi trilema, yaitu sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. 8. Buat keputusan. Membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. 8. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk menjadi acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pengalaman dalam mempraktikkan proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan mengintegrasikan paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Menjelang kegiatan akhir tahun di sekolah saya, diadakan rapat untuk membahas kenaikan kelas. Kepala sekolah bersama guru kelas, dan guru mata pelajaran berkumpul untuk membicarakan laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Setiap guru kelas dan guru mata pelajaran harus melaporkan kriteria kenaikan kelas termasuk jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Kehadiran minimal 80% dari total hari efektif. Penilaian sikap yang setidaknya baik menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Telah mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Kepala sekolah berharap bahwa semua siswa naik kelas. Hal ini dilakukan karena kepala sekolah khawatir bahwa jika ada siswa yang tidak naik kelas karena nilai di bawah KKM, maka siswa tersebut mungkin akan merasa malu dan akhirnya putus sekolah. Hal ini berpotensi bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah, dan sekolah dapat menerima teguran yang keras dari pihak terkait sebagai akibatnya. Namun, dalam kenyataannya, ada siswa kelas 4 bernama Jerry, itu nama samaran ya, yang memperoleh nilai di bawah KKM dan memiliki kehadiran kurang dari 80%. Meski demikian, jika siswa ini dinaikkan ke kelas 5 dengan nilai yang mencapai standar KKM dan kehadiran minimal 80%, hal ini dianggap sebagai kurangnya ketegasan dari pihak sekolah. Hal ini, penilaian yang dilakukan oleh guru dapat dianggap sebagai kurang objektif dan ada potensi bahwa sistem penilaian yang terjadi tidak konsisten, yang mungkin dapat mengancam reputasi sekolah, meskipun naik kelas dilakukan dengan syarat tertentu. Tujuan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Tolak ukur, menghasilkan keputusan yang mengandung 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan mengintegrasikan paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Paradigma dilema ITK. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema ITK yang rumit muncul ketika kepala sekolah menginstruksikan supaya siswa naik kelas dengan nilai dan catatan keadilan minimal sesuai dengan persyaratan naik kelas. Karena adanya rasa kasihan dan khawatir bahwa siswa tersebut akan berhenti sekolah jika tinggal kelas. Prinsip dilema ITK. Prinsip berpikir berbasis peduli dipilih karena bertujuan
untuk memberi kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah di kelas 5. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan dengan kasus ini adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Justice vs Mercy. Guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan murid. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut adalah kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan siswa. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta yang relevan dengan situasi ini adalah kehadiran siswa yang kurang dari batas minimal, nilai kurang dari KKM lebih dari 3 mata pelajaran. Guru kelas telah melakukan berbagai pendekatan, tetapi tetap siswa tersebut jarang masuk kelas. Terjadi dilema terhadap siswa tersebut dinaikkan atau tidak. Jika anak tidak naik, khawatir akan putus sekolah. Namun juga jika dinaikkan, maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Kepala sekolah menginstruksikan agar memberikan nilai minimal KKM dan kehadiran agar dapat naik kelas. Guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Pengujian benar salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Atau uji ilegal? Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Dalam kasus ini terdapat pelanggaran terhadap kode etik profesi. Pelanggaran ini terlihat ketika faktanya guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan, nilai akhir yang diatur untuk kenaikan kelas. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kehadiran yang kurang mencukupi dan nilai harian yang rendah. 3. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Atau uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami merasa bahwa tidak ada yang salah. Semuanya tampak sesuai. Kepala sekolah dianggap benar dalam menginstruksikan guru untuk memperbaiki nilai dan catatan kehadiran siswa bisa naik kelas. Karena ada kekhawatiran akan dampak negatif seperti putus sekolah. Kepala sekolah juga dianggap benar jika semua siswa dinaikkan meskipun tidak memenuhi persyaratan kenaikan kelas. Walaupun hal ini berpotensi merusak reputasi sekolah dan mungkin dirasa tidak adil bagi siswa yang rajin sekolah. Keempat, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Di sini termasuk uji publikasi. Tidak nyaman jika keputusan ini menjadi berita yang tersebar luas di media dan menjadi viral sehingga mengundang kontroversi karena kasus ini akan merusak nama baik pribadi dan nama baik institusi sekolah yang dianggap sekolah tidak ramah anak. Yang kelima, kira-kira keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Pasti mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada murid dengan memberikan nilai minimal KKM dan mementingkan rasa kasihan terhadap murid agar tidak putus sekolah. Langkah kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang terjadi yaitu keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Melakukan prinsip resolusi berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat melanjutkan pendidikan di kelas 5. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? Siswa tersebut naik bersyarat dengan ketentuan pemberian tugas tambahan yang diharuskan dikerjakan oleh murid dan menunjukkan perubahan sikap yang positif dalam hal kehadiran serta perbaikan nilai. 8. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Hasil akhirnya adalah siswa tersebut naik ke kelas 5 dengan nilai yang memenuhi KKM dan absensi yang tidak melampaui batas maksimal. Tetapi dengan catatan bahwa siswa tersebut telah diberi tugas tambahan untuk mengurangi ketidakadilan yang dirasakan oleh siswa lain. 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Lihat lagi keputusan dan refleksikan, yaitu keputusan yang diambil mengandung keberpihakan pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu memberi kesempatan untuk naik ke kelas 5 dan juga melakukan coaching dengan murid tersebut. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak manapun, terutama pelaturan sekolah. Hal menarik, nilai rasa kasihan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Hal yang tidak terduga, jika tidak ditangani dengan baik, situasi serupa kemungkinan akan terulang lagi pada tahun mendatang. Ketika mengevaluasi tadi kasus yang telah dipilih, pertanyaan muncul mengenai kebenaran pilihan ini dan apakah sudah diambil dengan tepat. Apakah masih ada pertanyaan tambahan yang harus dijawab untuk memastikan keputusan ini adalah yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.